Berikut ini uji normalitas data yang disediakan di software Minitab, di mana sebelumnya kita membahas uji normalitas yang digunakan di software SPSS. Kali ini kita akan membahas uji normalitas data yang disediakan di software Minitab, di mana ada 3 jenis uji normalitas data yang disediakan, yaitu uji rejoiner, kemudian uji Anderson-Darling, kemudian uji Lilliefors. Di mana perbedaannya itu didasarkan kepada jumlah sampel, di mana uji rejoiner yaitu 7-50, kemudian Anderson-Darling juga 7-50 sampel, kemudian Lilliefors lebih besar yaitu 51-200. Di sini kita sudah sediakan data untuk rejoiner yaitu 30 sampel. Kemudian untuk Anderson-Darling kita buat lebih besar daripada rejoiner yaitu sebanyak 50 sampel data. Kemudian untuk Lilliefors yang lebih besar yaitu sebanyak 100 data. Kita akan melakukan pengujiannya dengan menggunakan software Minitab. Yang pertama kita akan melakukan pengujian yaitu uji rejoiner, yaitu dengan menggunakan software Minitab. Kita pindahkan datanya. Itu kita buat namanya data 1. Agak beda dengan software SPSS, di mana di sini di atas data tersebut untuk mengidentifikasi jenis datanya atau nama datanya. Kemudian kita pilih start, kemudian kita pilih basic statistik, kemudian normalitas, kemudian kita pindahkan datanya, kita select data 1, kita pindahkan ke variabelnya. Selanjutnya kita pilih rejoiner di test of normality. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya, yaitu dengan p-value lebih besar daripada 0,1. Rejoiner kita buat lebih besar daripada 0,1. Kemudian untuk kita bandingkan data ini dengan pengujian dengan Anderson-Darling, kita pilih Anderson-Darling pada test of normality hingga muncul hasilnya p-value-nya. Untuk melihat normality-nya lebih cepat, itu lihat saja p-value-nya yaitu 0,594. Kemudian untuk Lilliefors basic statistik normality test, yaitu kita pilih Kolmogorov. Lilliefors yang Kolmogorov sebenarnya yaitu lebih besar pada 0,150. Oke, kita lihat di sini. Sebenarnya penggunaan untuk data yang sampel kecil yaitu disarankan untuk menggunakan rejoiner dan Anderson-Darling. Di sini kita lihat nilainya lebih besar untuk Anderson-Darling. Kemudian untuk data kedua, kita juga akan melakukan pengujian untuk sampai 50 data. Kita pindahkan datanya ke software Minitab. Kita buat data 2. Lanjut kita pilih start, basic statistik, kemudian normality test. Kita pindahkan datanya, itu data 2 untuk dilakukan pengujian. Kemudian kita pilih rejoiner terlebih dahulu, di mana hasilnya itu 0,1, sama dengan yang tadi sebenarnya. Rejoiner. Kemudian untuk Anderson-Darling, kita coba uji. Untuk Anderson-Darling kita pilih lagi Anderson-Darling pada test of normality-nya. Nah, di mana Anderson-Darling nilainya 0,404, masih lebih besar daripada rejoiner. Kemudian untuk Lilliefors dengan Kolmogorov-Smirnov, kita pilih Kolmogorov-Smirnov, kita klik OK, lebih besar 0,15. Di 0,15, di mana kita lihat untuk sampel 30 dan sampel 50 data nilainya yang lebih besar yaitu
nilai Anderson-Darling, sehingga disarankan untuk data kecil 7-50 data disarankan menggunakan Ray-Joyner dan Anderson-Darling. Kemudian untuk sampel yang besar, coba kita tes di atas 50 sampel. Kita pindahkan datanya, itu kita buat data 3, lakukan pengujian data 3, kita pilih start basic statistik normality, kemudian kita pilih Anderson-Darling, Ray-Joyner kita uji terlebih dahulu untuk data 3. Untuk data 3, kemudian kita klik OK. Kita lihat nilainya itu 0,035, lebih kecil daripada yang sebelumnya. 0,035 untuk Ray-Joyner. Kemudian kita uji lagi untuk data 3 dengan menggunakan Anderson-Darling. Data 3 untuk Anderson-Darling, kita pilih test of normality Anderson-Darling. AD-nya 0,739, sementara nilai v-value-nya 0,053. Masih belum valid. Yang valid adalah lebih besar daripada 0,05, sementara di sini Anderson-Darling sudah menunjukkan data yang valid. Kemudian berikutnya kita lihat untuk Lillyford. Data 3 kita pilih Kolmogorov, Lillyford dengan Kolmogorov, itu nilainya 0,067. Sini terlihat jelas untuk data yang lebih besar. Untuk data yang lebih besar yaitu Lillyford lebih teliti dibanding Anderson-Darling ataupun Ray-Joyner. Sehingga di sini kami sarankan untuk data yang lebih kecil 7-50 disarankan menggunakan Ray-Joyner ataupun Anderson-Darling. Ray-Joyner di sini yaitu hampir sama dengan Severo Wake untuk sampel 30 data. Kemudian untuk data 7-50 data yang lebih kecil juga, data kecil yaitu kita sarankan menggunakan Ray-Joyner dan Anderson-Darling. Di sini kita lihat datanya normal untuk Ray-Joyner pada sampel kecil dan paling tinggi. Kemudian Lillyford datanya juga normal, sehingga di sini Anderson-Darling untuk data 30 sampel itu data normal dan paling tinggi. Kemudian untuk sampelnya 50 data, untuk Ray-Joyner juga sudah normal, Anderson-Darling juga normal dan paling tinggi. Kemudian Lillyford nilainya juga normal. Kemudian untuk uji Lillyford dengan 51-200 data, untuk Ray-Joyner tidak normal, kemudian untuk Anderson-Darling normal, kemudian untuk Lillyford normal dan nilainya paling tinggi. Sini terlihat jelas bahwa untuk sampel yang besar kita sarankan menggunakan Lillyford. Untuk sampel kecil disarankan menggunakan Ray-Joyner dan Anderson-Darling. Mungkin ini cara pengujian normalitas data yang disediakan di software Minitab. Ada 3 jenis tadi, yaitu Ray-Joyner, Anderson-Darling, dan uji Lillyford. Di sini ketiga jenis tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan analisis normalitas data. Namun perbedaan penggunaannya yang harus kita pahami. Untuk sampel kecil yaitu bisa menggunakan uji Ray-Joyner atau Severo Wake, kemudian Anderson-Darling untuk sampel kecil juga. Kemudian untuk sampel besar yaitu disarankan menggunakan uji Lillyford. Inilah 3 jenis uji normalitas data.
yang disediakan di software Minitab. Sekarang tinggal penggunaannya saja berdasarkan sampel data. Untuk sampel kecil mungkin ini bisa kita pindahkan. Untuk data yang lebih kecil disarankan menggunakan Anderson Darling, kemudian rejoiner, dan lebih besar lagi menggunakan uji Liliform. Mungkin ini urutan dari jumlah data. Yang pertama itu Anderson Darling, kemudian yang kedua itu rejoiner, dan yang ketiga itu Liliform. Karena di sini kita lihat Anderson Darling paling tinggi, lebih akurat untuk data kecil, nilainya lebih tinggi dibanding untuk sampelnya yang 50. Nilai yang 30-nya lebih, untuk sampel 30 nilainya lebih besar daripada untuk sampel yang 50. Sehingga urutannya itu di sini kita buat uji pertama itu Anderson Darling, kemudian uji rejoiner yang lebih besar lagi, kemudian paling besar lagi yaitu Liliform. Sampel 30 kita sarankan untuk Anderson Darling, sampel 50 kita sarankan untuk rejoiner, kemudian sampel yang lebih besar daripada 50 yaitu atau sampel 100 kita sarankan menggunakan uji Liliform. Mungkin cukup sekian tutorial kita mengenai uji normalitas data yang disediakan di software Minitab. Cukup sekian tutorial kita kali ini.